masalah ini, ya, masalah ketaatan kepada penguasa dan tidak bolehnya ya kita menghina, mencela, melecehkan para pemimpin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahana sultan ahanahullah." Siapa yang menghina penguasa, maka Allah akan menghinakannya. Jadi ya ini ya perkara yang tidak diperselisihkan di kalangan para ulama kita tentang wajibnya kita taat dan patuh selama tidak diperintahkan melakukan dosa dan maksiat. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu kita akan membahas satu atau dua kaidah jika waktunya cukup. Kaidah dalam memahami hati. Kaidah yang pertama yang dulu pernah kita bahas yaitu zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Sehatnya hati itu seperti ya sehatnya badan. Artinya sebagaimana kita selalu memperhatikan kesehatan badan kita, selalu memperhatikan kesehatan jasmani kita, makanan yang kita makan, kita rajin olahraga dan lain sebagainya, maka yang lebih perlu sebenarnya kita perhatikan hati kita. Makanan hati kita, kesehatan hati kita, ini yang lebih penting untuk kita jaga dan perhatikan. Kaidah yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu kaidah yang diambil maknanya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ghina ghinan nafs." Sungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Jadi kaidahnya adalah al-ghina ghinal qalb. Kekayaan itu adalah kaya hati. Kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Orang yang benar-benar kaya, ya bahasa Arabnya ghani, itu adalah yang hatinya kaya, hatinya lapang, hatinya puas. Kata orang Arab ya, dalam syair mereka, "Idza kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau mempunyai hati yang selalu merasa puas, idza kunta dza qalbin qanu', jika engkau mempunyai hati yang qanaah, selalu merasa puas, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dan pemilik dunia ini sebanding. Jadi orang yang punya hati yang selalu merasa puas, ya, selalu, bukan sebaliknya, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa puas, ya, puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, maka kata penyair tadi, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dan yang memiliki seluruh dunia ini atau raja dunia ini sebanding. Dan ya, sebenarnya kekayaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang benar-benar kaya selain Allah Azza wa Jalla. Di antara nama-nama Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyu bidzatihi. Kaya secara zat, benar-benar tidak butuh kepada siapapun dan apapun selain Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Allah tidak butuh kepada langit dan bumi, Allah tidak butuh kepada malaikat, Allah tidak butuh kepada arsy. Karena sebagian kaum muslimin ketika kita mengatakan bahwasanya Allah beristiwa, berada di atas arsy, mereka mengatakan berarti kalau arsy jatuh, Allah juga jatuh, ya. Ini pemahaman yang keliru, ya, tentang kekayaan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang benar-benar kaya itu, yang benar-benar tidak butuh kepada siapapun, ya, tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada jin, manusia, dan tidak butuh kepada ibadah kita semua, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun selain Allah Azza wa Jalla,
makhluk yang terbesar, makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan adalah arsy. Itu butuh kepada Allah. Malaikat yang paling hebat adalah Jibril, butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua selain Allah itu mesti butuh kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Maka jika ada di antara manusia yang disebut kaya, maka itu bukan zatnya kaya. Karena semua manusia terlahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Jadi zatnya itu tidak memiliki apa-apa. Dan dia butuh dengan perkara-perkara selainnya. Manusia butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh makanan. Ya, kalau sudah dewasa butuh pasangan. Berarti dia butuh kepada selainnya. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada apapun. Ini yang disebut dengan Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Yasmudu ilaihil khalaik. Semua makhluk butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaupun ada yang disebut kaya, maka dia kaya karena perkara selain atau keluar dari zatnya. Maka dia butuh kepada, pada hakikatnya dia fakir karena fakiritasnya butuh. Dia butuh kepada harta, dia butuh kepada tempat tinggal, dia butuh kepada makanan, dia butuh kepada pasangan. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak butuh anak, tidak butuh orang tua, tidak butuh makanan. Allah tidak makan. Maka tidak ada yang bisa disifati dengan kaya yang mutlak selain Allah Azza wa Jalla. Dan hamba yang kaya karena dia memiliki sesuatu yang bisa menutupi kebutuhannya. Pada dasarnya dia butuh, dan disebut kaya karena sudah tertutupi kebutuhannya. Jadi pada dasarnya kita semua ini butuh kepada perkara di luar zat kita. Maka disebut dengan kaya apabila dia mempunyai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan di dalam hati kita semua ada kekosongan, ada kebutuhan, ada hajat yang tidak mungkin tertutupi kecuali dengan mengenal zat yang maha kaya. Jadi ini sudah mulai masuk ke pembahasannya. Tadi kita bahas yang benar-benar kaya itu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kaidah yang kita bahas pada sore hari ini yang baru datang, yaitu kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati. Ini masuk pembahasan bahwasanya di dalam hati itu ada kekosongan, ada kebutuhan yang tidak mungkin tertutupi kecuali dengan mengenal Sang Maha Kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan beribadah kepadanya. Kalau perkara ini tidak dilakukan, maka kekosongan ini akan terus kosong, hampa, terus orang itu merasa hampa meskipun dia memiliki segala sesuatu. Kalau dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka hatinya akan tetap kosong, hatinya akan terus hampa. Dan apabila dia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan benar, dia tunduk, fokus beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Sebaliknya, jika dia tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan kehilangan segala sesuatu. Jadi kalau sudah jelas apa yang kita sampaikan tadi, yaitu di dalam hati ada kekosongan yang tidak mungkin tertutupi kecuali dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka jelas kepada kita semua bahwasanya kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, perasaan butuh kita kepada Allah Azza wa Jalla,
ketergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah hakikat kekayaan. Jadi kita bisa benar-benar kaya kalau kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita meminta hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, inilah kekayaan yang sebenarnya. Maka kesempurnaan ya, kekayaan seorang kalau ubudiyahnya sempurna. Semakin sempurna ibadahnya, maka sempurna kekayaan hatinya. Sempurna ya, kekuatan jiwanya. Semakin lemah ibadahnya, maka semakin lemah pula jiwanya dan semakin fakir hatinya. Karena hakikat ya, ubudiyah, kenapa kita menghambakan diri kepada Allah? Kenapa kita meletakkan dahi kita di lantai, ya, bersujud kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kita butuh ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap pagi kita berzikir, Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, jangan biarkan aku mengurusi atau bersandar kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Ya, sampai ada buku saya baca kemarin, percaya diri itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh jadi orang percaya diri. Ya. Yang boleh percaya kepada Allah. Ya. Bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah. Karena orang yang pede, ya, biasanya malah jatuh. Ya. Kalau terlalu pede, terlalu yakin dengan dirinya sendiri, apalagi sampai lupa kepada Allah, maka inilah ya musibah yang sebenarnya. Jadi ya orang yang paling kaya adalah orang yang paling bergantung hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling tunduk kepada Allah. Orang yang paling ya banyak sujudnya kepada Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling kaya. Ya, ini kaidah yang harus kita pahami ya dalam memahami hati ini. Orang yang benar-benar kaya ya, orang yang benar-benar lapang hatinya, tentram jiwanya, adalah orang yang berharap hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bersandar, meminta pertolongan. Dan ini yang kita baca setiap rakaat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jadi kita memang harus bergantung hanya kepada Allah, bersandar, bertawakal, meminta, memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'afqarun nas, ya, orang yang paling butuh kepada Allah, orang yang merasa hatinya sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, itulah orang yang paling kaya. Orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling merasa lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling kuat. Jadi saya ulangi, orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi, adalah orang yang paling mulia. Dan orang yang paling merasa lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling kuat. Ini kenyataan yang Fir'aun, ya. Fir'aun ini raja yang paling kuat di zamannya. Dan tentaranya adalah tentara yang paling kuat di zamannya. Nabi Musa, orang yang paling lemah di zamannya. Hanya punya tongkat. Ya. Tentaranya, pengikutnya Nabi Musa, tentara yang paling lemah. Ya. Tidak punya mungkin, ya, pedang pun mungkin tidak punya. Tapi ketika berhadapan tentara Fir'aun dan tentara Musa, ya, dikejar Nabi Musa dan pengikutnya lari, sudah ketakutan, ya, di hadapannya tinggal laut. Allah mengatakan, ya, pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut terbelah dua dan selamatlah Musa dan pengikutnya dan tenggelamlah Fir'aun dan tentaranya. Jadi tidak ada yang kuat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kaya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang hebat di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Kalau ini benar-benar ya sudah bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita lah orang yang paling kaya. Kalau kita merasa sangat butuh kepada Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah, dan merasa paling lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaya secara zatnya. Dan orang yang merasa kaya dengan Allah Azza wa Jalla, merasa kaya dengan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dengan bersandar kepada Allah, dialah orang yang benar-benar kaya. Siapa yang tidak merasa kaya dengan Allah Azza wa Jalla, tidak merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla, tidak merasa bahwasanya Allah mencukupinya, Allah bisa melepaskan segala kesulitannya, Allah bisa mengangkat segala masalahnya, Allah bisa membereskan segala urusannya, ya. Maka tidak ada yang bisa, ya, dia akan terus patah hati, ya. Orang yang tidak merasa cukup dengan Allah akan terus merasa patah hati. Sebaliknya orang yang cukup, ya, mencukupkan diri dengan Allah Azza wa Jalla, cukup dia berdoa kepada, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ketika sudah kehilangan putranya Yusuf dan satunya lagi Binyamin, ya, dua anak yang sangat disayanginya, beliau hanya mengatakan, sungguhnya aku hanya mengadukan segala kesedihanku, segala keluh kesahku kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan ke medsos, ya. Kalau ke medsos tambah dibully kita, ya, tambah diejek, ya. Maka kalau kita ingin berkeluh kesah, ingin mengadu, ingin curhat, curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Curhatlah di dalam sujud kita, di dalam doa-doa kita. Karena dengan itu maka akan datang segala ketenangan, akan muncul ketentraman dan kebahagiaan. Adapun orang yang merasa kaya bukan dengan Allah, ya, merasa kaya dengan hartanya, merasa kaya dengan relasinya, merasa kaya dengan jabatannya, ya, merasa kaya dengan teman-temannya, itulah sebenarnya, ya, kefakiran. Karena hakikat kekayaan ketika orang sudah merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla dan merasa kaya dengan selain Allah, itulah ainul faqr, ya, hakikat kefakiran. Kenapa? Karena semua makhluk itu fuqara ilallah. Ya Yuhannas, kata Allah Azza wa Jalla, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian semua fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi fakir plus fakir, ya, double fakir. Jadi kalau kita bergantung kepada sesama fakir, maka kita tambah miskin, ya, tambah butuh. Dan kita hanya bisa kaya kalau kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang tidak merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla, kefakiran itu terus ada di hadapan kedua matanya. Kalau dia bersandar kepada hartanya, kepada jabatannya, ya, kepada relasinya, kepada kenalannya, maka kefakiran itu ada, ketakutan itu terus ada di hadapan kedua matanya. Dan terus menerus takut miskin, ya, takut fakir. Kalau bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan hatinya tidak akan cukup, ya, dengan sebanyak apapun. Kata Nabi SAW, "Lau anna libni Adam wadiyani minadh-dhahab labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam punya dua lembah emas, dua gunung emas, maka pasti dia mau tiga. Emas, ya, bukan rupiah, emas. Dua gunung, pasti dia mau tiga. Kalau punya tiga mau empat, mau lima, ya. Walan yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan merasa puas sampai kalau sudah masuk ke kuburan, ya. Kalau sudah penuh tanah perutnya, baru dia sadar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah Azza wa Jalla, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Jadi hakikatnya anak Adam itu tidak akan kenyang dengan dunia. Lan yashba'a minad dunya.
dan tidak akan cukup sebanyak apapun dunia yang dia miliki, ya. Ada orang kaya yang merasa bilang tidak butuh lagi, ya. Pasti, ya, malah biasanya orang kaya tambah, ya, perhitungan, ya. Tambah kaya tambah perhitungan. Ada orang yang katanya, oh ya, disampaikan kepada saya tidak berseri uangnya, tapi biar kembalian 1000 ditanyakan, ya. Tapi itu profesional, ya, seperti itu yang profesional. Biar 1000 harus ditahu memang kemana dan untuk apa. Jangan bocor 1 miliar tidak tahu kemana bocornya. Tapi orang tadi juga, ya, kalau bersedekah juga tidak tanggung-tanggung, ya. Jadi kalau urusan bukan sedekah, ya dia perhitungan. Dia suruh orang beli sesuatu, ya kalau memang harganya sekian, kembalinya harus jelas, harus amanah, ya. Ya intinya bahwasanya tidak ada anak Adam yang merasa cukup dengan dunia. Ini hakikatnya bahwasanya manusia itu sangat jamu' manu', ya. Itu sifat dasar manusia, yaitu mengumpulkan dan pelit. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Rajab, ya, rahimahullahu taala, walihada qala al-Imam Ahmad wa Ibnu Uyainah Ibnu Wahab wa jama'ah minal a'immah. Beberapa ulama beliau sebutkan, di antaranya Imam Ahmad, bahwasanya kefakiran yang diminta oleh Nabi SAW berlindung darinya bukan kefakiran harta, tapi kefakiran jiwa. Setiap hari pagi petang Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ini diantara doa zikir pagi petang. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Yang dimaksud di sini adalah kefakiran jiwa, ya. Karena kalau hitungan kita, Nabi ini sangat miskin. Kamarnya Aisyah, kalau Nabi mau sholat sunat, tidak cukup kalau kakinya Aisyah tidak dilipat. Jadi harus lipat kakinya supaya muat Nabi untuk sholat di situ. Kalau kita berkunjung ke pameran, ya, sejarah Nabi, maka kita akan lihat bagaimana kondisi kamar Nabi, ya, hanya, ya, mungkin di atas sedikit kepalanya dan lebarnya juga, ya, kamar-kamar istrinya. Itu sangat-sangat sempit, ya. Sangat miskin, ya. Kalau hitungan kita sangat miskin Nabi SAW. Berarti tidak diterima doanya Nabi. Dia mengatakan tiap pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya. Aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Nah, hidupnya seperti itu Nabi. Jadi yang benar, Nabi itu berlindung dari kefakiran jiwa. Dan Nabi SAW disuruh memilih oleh Allah Azza wa Jalla mau jadi raja Nabi atau hamba Nabi. Seandainya Nabi mau tidur di kasur emas, Allah akan berikan. Tapi beliau memilih untuk menjadi hamba dan Nabi, bukan raja Nabi. Seperti Nabi Sulaiman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berlindung dari kefakiran, dan ini banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, doa-doa Nabi yang berlindung dari kefakiran, yang benar adalah kefakiran jiwa, kefakiran hati, bukan kefakiran harta. Bahkan ada doanya Nabi, ja'alni miskinan, jadikan aku orang miskin. Maka, ya, tentunya kita harus memahami bahwasanya yang dimaksud dengan kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, kaya jiwa. Kata penyair, ya ghaniyan bid-dananiri muhibbullahi agna. Wahai orang yang kaya dengan dinarnya, dengan emasnya, orang yang cinta kepada Allah itu lebih kaya daripada Anda. Orang yang bergantung, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah itu lebih kaya daripada orang yang punya banyak dinar. Ya, ini sama dengan sabda Nabi SAW, innamal ghina ghinal qalb. Sungguhnya kaya itu kaya hati. Wal faqru faqrul qalbi. Dan kefakiran itu yang sebenarnya orang yang fakir hatinya. Dalam sabda yang lain, kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan banyaknya uang, banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya jiwa, kata Nabi SAW. Ya, istilah lainnya, kaya bukan soal angka, tapi soal rasa. Jadi kekayaan sebenarnya itu bukan yang
yang kita miliki dari ya barang-barang. Tapi kaya itu kalau di sininya kaya. Kalau di hatinya kaya, dialah orang yang paling kaya. Meskipun rumahnya sempit, ya, Nabi SAW rumahnya sempit, tapi hatinya lapang. Kalau rumahnya lapang, tapi hatinya sempit, ya, maka tetap sempit rasanya. Ya, dunia itu terasa sempit, meskipun dia punya banyak harta. Dan hakikat kekayaan hati, ta'alluquhu billahi wahda. Hakikat kaya hati jika dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat kefakiran hati ketika dia bergantung kepada selain Allah. Bergantung dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan orang tuanya, dengan relasinya. Kalau dia bergantung kepada selain Allah, maka dialah orang yang paling miskin. Kalau dia bergantung hanya kepada Allah, dialah orang yang paling kaya. Kalau dia bergantung dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan tokonya, dialah orang yang paling miskin. Karena bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hati itu kaya, ya, kaya dengan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dengan bergantung hanya kepada Allah, maka jalannya menuju Allah Azza wa Jalla akan lurus, ya. Dan akan Allah jadikan dia tidak bergantung kepada selainnya. Dia tidak riya, ya, tidak ingin dilihat, ya, tidak ujub, ya, tidak bangga diri, tidak sum'ah, tidak ingin didengar. Karena dia hanya mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia hanya mengharapkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah mau datangkan dari mana, ya, kemudahan tersebut. Yang penting dia mintanya kepada yang memiliki segala sesuatu. Dan tidak ada jalan untuk kekayaan hati kecuali dengan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki ibadah kita, ya, memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baru kita bisa kaya hati, ya. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau hubungan kita ke atas sudah bagus, maka kesesama manusia itu akan otomatis baik. Allah akan perbaiki. Jadi kalau kita ada masalah, ya, sejak dahulu para salafun as-saleh, orang-orang soleh dahulu, kalau dia ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan keluarganya, rumah tangganya, kendaraannya, ontanya, dia koreksi dirinya karena dia ada masalah dengan Allah, ada dosa yang dia lakukan, ada maksiat yang dia kerjakan. Jadi, ya, untuk memperbaiki dirinya, urusannya dengan manusia, dia perbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan apabila hati itu sudah, ya, demikian, ya, bergantung, merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla, ya, itulah yang dibutuhkan oleh hati, ya. Dia tidak akan bergantung, tidak akan terlena dengan kehidupan dunia. Hatinya akan hidup, ya, akan tumbuh subur, ya, karena disiram dengan wahyu. Jadi wahyu ini adalah kehidupan hati. Makanya malaikat Jibril yang membawa wahyu, yang tugasnya membawa wahyu, itu disebut dengan ruh. Tanazzalul malaikatu war ruh. Turun para malaikat di malam Lailatul Qadar dengan ruh. Kenapa disebut malaikat Jibril ruh? Karena dia kehidupan hati, yang membawa kehidupan hati. Tanpa wahyu, ya, hati ini akan mati. Dan dengan wahyu, hati ini akan hidup. Dan kalau benar-benar sudah sampai puncaknya, itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah, ya. Jadi benar-benar bergantung hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah, berharap, bertawakal hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ridho kepadanya dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu untuk sampai ke sini tidak gampang, ya. Untuk sampai hati kita ini bergantung hanya kepada Allah, percaya, bersandar, berharap hanya kepada Allah, butuh proses, ya. Butuh
pembersihan terus ya, perbaikan-perbaikan setiap hari. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum mengenal Allah, ya, sebelum diangkat menjadi nabi, ma kunta tadri mal kitab wal iman, ya. Dahulu kata Allah Azza wa Jalla, engkau tidak tahu apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Dalam ya, ayat yang kita hafal, wajadaka ailan fa aghna. Wajadaka ailan, dan Allah mendapatimu wahai Muhammad miskin dan Allah menjadikan kamu kaya. Miskin, bagaimana tidak miskin? Ya, kakeknya, pamannya, orang tuanya, ya, meninggal semuanya. Ya, oleh pamannya, ya, tidak kaya juga pamannya. Jadi miskin Nabi SAW. Dan Allah mengatakan wa wajadaka ailan fa aghna. Allah mendapatimu miskin dan Allah memberikanmu kecukupan. Allah kayakan hatinya dengan Allah Azza wa Jalla, ya, meskipun tadi tinggal di tempat yang sempit ya. Dan Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya yang paling muda dan yang paling dia cintai, mengatakan bahwasanya terkadang di rumah kami itu tidak pernah ya ada kecuali ya sama 2 bulan kecuali air putih dan kurma saja. Itu sering ya terjadi di rumah Nabi SAW, tidak ada kecuali air putih dan kurma. Sebenarnya Nabi SAW ya, apalagi setelah mulai ya rampasan perang ini berdatangan, itu sebenarnya sudah mulai kaya Nabi SAW, bahkan kadang menyimpan bekal untuk istri-istrinya, untuk keluarganya itu untuk setahun. Tapi kenapa tidak cukup? Ya, bukan kebanyakan, bukan boros ya. Setiap ada yang datang minta pasti dikasih. Setiap ada yang datang mengemis pasti dikasih. Ya. Pernah datang pengemis di rumah Aisyah cuma ada 3 kurma. Pengemis ini bawa 2 anaknya, satu-satu dikasih. Kemudian ibunya ketika ingin makan bagiannya, anaknya minta lagi, belum puas. Dia potong 2 kurmanya, dikasih anaknya sepotong-sepotong. Kemudian dia ceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah ketika datang. Nabi mengatakan dia masuk surga gara-gara itu. Gara-gara dia kasihan sama anaknya, dia utamakan anaknya padahal dia juga butuh. Allah ampuni dosanya disebabkan ithar tadi. Ini kehidupan Nabi SAW yang ya tentunya Nabi adalah orang yang paling kaya. Enggak mungkin ada yang lebih kaya hatinya daripada Nabi SAW. Tidak ada yang lebih bahagia kehidupannya, tentram jiwanya melebihi Nabi SAW. Dan juga ya tentunya setelah menikah dengan Khadijah yang kaya ya, alhamdulillah Nabi SAW cukup ya, mendapatkan ya kecukupan. Dan di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-afaf, kesucian, dan al-ghina, kecukupan. Yang dimaksud ghina di sini, kalau ghina itu bahasa Arabnya kekayaan, ya. Kekayaan jiwa. Yang dimaksud dengan kekayaan yang diminta oleh Nabi SAW adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan al-istighna anin nas, yang dimaksud juga dengan kekayaan atau kecukupan yang diminta oleh Nabi SAW, yaitu kecukupan dari membutuhkan orang lain, ya. Dari meminta atau butuh kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini yang diminta oleh Nabi SAW, yaitu minta kecukupan supaya tidak butuh kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau kita minta kepada Allah, silahkan minta sebanyak-banyaknya, minta apa saja. Allah suka, Allah senang, Allah perintahkan kita berdoa. Tapi meminta kepada manusia ini tercela. Apalagi kalau dia orang yang bisa bekerja atau punya kecukupan, tapi dia minta, ini ya perkara yang sangat tercela dalam agama kita. Ya. Jadi setelah penjelasan-penjelasan tadi, kita ketahui bahwasanya kaya harta dan kaya jiwa itu berbeda. Gina lihat, ya, kaya harta dan kaya jiwa atau kaya hati itu berbeda. Dan yang lebih kita butuhkan adalah kekayaan hati.
Kita juga butuh kayak harta, butuh kita ya. Tapi kita lebih butuh kekayaan hati. Adapun kaya harta, ya dari tadi kita singgung kaya harta itu bukan kekayaan yang sebenarnya. Pada hakikatnya tidak tercela dan tidak terpuji. Jadi kalau ada orang punya banyak uang, ya, punya banyak harta, itu pada asalnya tidak tercela dan juga tidak terpuji. Kenapa kita katakan demikian? Karena terkadang bahkan banyak kita dapati orang yang kaya harta, kaya jiwa juga. Tidak sedikit kita dapati orang yang dia banyak hartanya, tapi juga lebih kaya jiwanya daripada kita yang mungkin lebih sedikit hartanya. Banyak ya. Banyak kita ketahui orang-orang yang demikian. Lebih duluan ke masjidnya daripada orang yang tidak punya harta. Lebih lapang jiwanya, lebih tentram jiwanya. Tidak ya. Jadi harta itu meskipun banyak tidak diletakkan di hatinya, diletakkan di tangannya saja. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta itu kalau di tangannya orang soleh. Kalau orang soleh kaya, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia gratiskan santri, dia bangun pondok tahfidz ya. Dia mungkin hajikan orang, umrohkan orang. Ya, di Arab Saudi itu ada Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Hampir kita tidak dapati pintu kebaikan kecuali pasti ada kebaikannya di situ. Saya selama 15 tahun di Madinah, ya, kita sering dengar bahwasanya ratusan, mungkin ribuan orang haji dari biaya Ar-Rajhi, yang punya bank Rajhi itu. Ya. Hampir semua pintu kebaikan. Ada asrama-asrama mahasiswa gratis untuk berkeluarga, Ar-Rajhi juga yang sumbang. Hampir setiap pintu-pintu kebaikan di situ ada dia. Nah, maka ya kita bersangka baik orang seperti inilah yang dimaksud dengan ni'ma al-malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu kalau berada di tangan orang yang soleh. Jadi ya yang kita bahas pada sore hari ini, annahu idza manallahu ala 'abdihi bighina qalbihi faqrin yakhsha. Kalau orang sudah kaya hati tidak ada kefakiran yang dia khawatirkan. Karena inilah yang kita cari sebenarnya. Jadi bukan dari tadi ini kita bukan bahas orang kaya itu yang punya harta itu tercela, tidak. Pada asalnya tidak tercela dan tidak terpuji. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, ya maka dia terpuji. Dan banyak orang yang kaya harta, kaya jiwa juga, ya, kaya hati juga. Sehingga sempurna. Nabi Sulaiman dia perintahkan ya, jin, dia perintahkan angin. Dan dia tidak sombong. Tidak seperti Qarun yang mengatakan, ya, aku dapatkan ini dari ya nenek moyangku, dari karena saya cerdas. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ketika didatangkan singgasana Bilqis sekejap mata di hadapannya, dia tidak mengatakan ini karena saya hebat ya, karena tentara-tentara saya orang-orang ya makhluk-makhluk hebat, tidak. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku apakah aku kufur atau aku bersyukur. Makanya Ibnu Qayyim menulis kitab yang membahas secara panjang siapa yang lebih utama, al-ghaniyus syakir atau al-faqirus sabir, orang yang kaya yang bersyukur atau orang yang miskin dan bersabar. Pasti kita semua milih yang kaya bersyukur nih. Jadi siapa yang lebih afdal sebenarnya, siapa yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla? Orang kaya yang bersyukur, yang keluarkan zakatnya, berinfak, bersedekah, ibadahnya juga maksimal ya. Atau orang fakir, dia ibadahnya baik dan dia bersabar dengan kefakirannya. Ternyata kesimpulannya adalah yang lebih bertakwa ya. Jadi bukan orang yang fakir yang bersabar yang lebih mulia, tapi yang lebih bertakwa, yang lebih besar, lebih tinggi,
lebih kuat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang puasa bersabar sama pahalanya dengan orang yang makan tapi bersyukur. At-ta'imus syakir kal sha'imis sabir. Orang yang makan, alhamdulillah ini karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu pahalanya sama dengan orang yang puasa dan bersabar atas puasanya. Jadi kalau kita tidak kuat puasa, minimal kalau kita makan itu baca alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Karena Allah ridho kepada orang yang jika minum dan makan dia memuji Allah Azza wa Jalla. Di sini penutupnya khitaman liya'lama anna nafsa idza irtaqat ila ghinal qalbi, jiwa itu juga sudah sampai kepada kaya hati, istagharat anit tatawil ila syahwat, ya. Dia akan meninggalkan semua syahwat-syahwat yang mengakibatkan dia melewati batas-batas yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah kekayaan yang kita cari, ya. Inilah kekayaan yang kita harapkan, yaitu kaya hati. Dan kalau kita kaya hati, maka alhamdulillah kalau kita juga kaya harta, ya. Tapi naudzubillah kalau kita sudah miskin harta tapi miskin hati juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya jiwa, ya. Kalau kehidupan sehari-harinya kelihatan, ya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sangat kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Ketika keluar bertemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar, dua-duanya merasa kelaparan. Ketemu semuanya sahabat, tidak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Akhirnya datang mengunjungi salah satu rumah sahabat dari kalangan Ansar, dan sangat bahagia sekali sahabat Ansar tadi kedatangan Nabi, dan sahabat Abu Bakar dan Umar langsung dia potong kambing, ya. Langsung dia potong kambing. Dan Nabi pesan jangan sembeli yang banyak air susunya, ya, supaya bisa diperah. Sembeli saja yang tidak banyak air susunya, dan setelah disembeli dimakan oleh Nabi SAW. Ya, sebelum pulang, Nabi mengatakan kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, la tus'alunna anin na'im, ya. Kalian semua akan ditanya tentang nikmat ini. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, pulang sudah kenyang. Jadi kita akan ditanya tentang air putih yang kita minum, ya, tentang makanan-makanan lezat yang kita makan. Ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tentunya jika hati itu sudah merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla, dia tidak butuh lagi kepada makhluk. Ini kaidah berikutnya, ya. Sebenarnya kaidah berikutnya, idza staghnal qalbu bil khaliq, jika hati itu sudah merasa kaya dengan Allah Azza wa Jalla, maka istaghna anil makhluk, maka dia tidak bersandar lagi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena innal qalba la yastaghni illa billahi ta'ala. Tidak bisa, hati itu tidak bisa kaya, tidak bisa cukup, ya. Tadi ada kekosongan dalam hati, kehampaan yang tidak mungkin bisa tertutupi dan tercukupi kecuali dengan dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati itu tidak akan tenang, ya, kecuali dengan dekat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Man amila salihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah Ta'ala juga berfirman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, dialah orang yang berada dalam kenikmatan. Ya, bukan innal aghnia, bukan orang yang kaya harta dialah berada dalam kenikmatan, bukan. Tapi orang yang berbakti kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, dialah orang yang berada dalam kenikmatan.
Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang yang fajir ya banyak berbuat maksiat berada dalam neraka. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berbakti kepada Allah ini berada dalam kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzakh dan kenikmatan surga. Di dunia ya merasa nikmat, merasa lapang jiwanya, tentram hatinya, alam kuburnya juga luas, dan di akhirat dia berada dalam puncak kenikmatan yaitu surga dan melihat Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang yang banyak berbuat maksiat ya, di dunia hatinya sempit, selalu gelisah, tidak pernah tenang, di kuburnya sempit, diazab, disempitkan, diremukkan tulangnya, dan di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Jadi di 3 fase kehidupan terus merasa ya kehidupan seperti di neraka. Dan orang yang beriman di 3 fase kehidupannya, dunia, alam barzakh dan alam akhirat, berada dalam kenikmatan. Dan orang musyrik ya, orang yang beribadah kepada selain Allah, itu tidak mungkin hatinya tenang, tidak mungkin jiwanya tentram. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan hati ini untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hati ini beribadah tunduk kepada selain Allah, bergantung kepadanya, maka tidak akan tenang hati tersebut. Dan semakin seorang ikhlas, semakin cinta kepada Allah, semakin tawakal, ya, semakin baik ibadahnya, maka semakin baik kehidupannya, semakin tenang jiwanya, tentram hatinya, meskipun kelihatan tidak memiliki harta yang banyak. Banyak orang yang kita lihat kehidupannya sangat sederhana, tapi bahagia ya, kehidupannya. Karena dia selalu merasa qanaah, ya, selalu merasa puas. Karena hatinya kaya, ya, hatinya lapang dan hatinya luas, sehingga dia ya, bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Ya, artinya kita itu dilarang untuk bergantung kepada selain Allah. Istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Kalau kita tidak butuh kepada siapapun, kita akan menjadi rival dia, ya, sebanding dengan dia. Wa afdil alaman syi'ta takun amirahu. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, selalu ngasih, ya kita akan menguasai dia. Orang kalau selalu dikasih, dia akan tunduk ya. Gampang kita atur. Wahtaj ilaman syi'ta takun asirahu. Tapi kalau kita butuh, kita jadi tawanan ya. Gampang kita diatur karena kita butuh. Kalau kita tidak butuh, kita sejajar ya. Kalau kita di atasnya, kita ngatur dia. Kalau kita butuh kepada dia, kita yang diatur. Ya, makanya ya, kita butuh hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, kita harus mengetahui 2 perkara. Yang pertama, hakikat rububiyah dan ilahiyah Allah Azza wa Jalla. Hakikat bahwasanya hanya Allah pencipta, pengatur alam semesta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan menentukan segala sesuatu itu hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang kedua, kita harus memahami hakikat jiwa kita ya. Hakikat ubudiyah ya, ibadah, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menguasai 2 perkara, mengenal 2 perkara ini, mengenal Allah Azza wa Jalla dan mengetahui hakikat jiwa, dia akan ya merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan selalu merasa tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dialah tadi yang kita sebut orang yang paling mulia ya, orang yang paling kuat, orang yang paling bahagia, orang yang paling kaya. Karena dia bersandar kepada zat yang maha kaya, zat yang paling kuat, yang mengatur segala sesuatu. Ya, dalam hadis wali disebutkan bahwasanya Allah jika mencintai hambanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya. Wala in sa'alani la utiyanna, kata Allah Azza wa Jalla, jika aku mencintai hambaku, aku akan mengabulkan semua permintaannya. Kalau dia minta perlindungan, aku akan melindunginya. Itu janji Allah bagi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang lebih kuat daripada orang yang tangannya, pendengarannya, penglihatannya, kakinya, ya, permintaannya semua dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah.
Jika kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Tiap hari, tiap rakaat kita baca tapi tidak kita praktekkan. Banyak tidak praktekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah. Ya, ini kita kalau meyakini hal ini kita selamat dari semua riya, ya, penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Sampai-sampai ya, sebagian sahabat Nabi SAW karena pernah membaiat Nabi SAW dan memahami betul perintah Nabi untuk tidak minta apapun kepada selain Allah Azza wa Jalla, mereka betul-betul praktekkan. Ya. Kata ya, dalam hadis Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah membaiat sekelompok sahabat agar mereka tidak meminta apapun kepada manusia. Jadi ada beberapa sahabat dibaiat untuk tidak minta apapun kepada manusia. Kata sahabat Auf, "Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sauti ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu." Sahabat-sahabat yang membaiat Nabi agar tidak minta apapun kepada manusia tadi, kalaupun ya cambuk ontanya, cambuk kudanya jatuh dia di atas kuda, tidak pernah suruh orang ambilkan. Dia pasti turun ambil sendiri. Ya bahasanya kita, biar kita yang dekat sendok, tidak perlu tolong ambilkan sendok. Dia pergi ambil sendiri. Ya. Jadi dia ya di atas kuda, cambuknya jatuh, dia tidak bilang tolong ambilkan. Dia turun. Ya. Saking ya dia praktekkan 100% janjinya kepada Nabi SAW untuk tidak meminta apapun kepada manusia. Dan ya berkata Abu Abbas Al-Qurtubi, wa akhdhuhu sallallahu ala ashabi fil bai'a alla yas'alu ahadan syai'an. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat untuk tidak minta apapun kepada manusia? Ya, ini mengajarkan mereka akhlak yang mulia. Untuk tidak bergantung, ya, tidak bersandar kepada makhluk, dan mengajarkan mereka untuk bersabar ya, atas segala kesulitan dunia. Makanya dalam Al-Quran ya orang-orang dipuji, yaitu orang-orang yang kalian menyangka mereka fakir, menyangka mereka kaya, yahsabuhumul jahilu aghnia, ya. Padahal mereka orang-orang fakir, karena tidak menampakkan kefakiran. Sehingga orang-orang yang ya kurang paham, dia menyangka orang-orang kaya ini kaya. Padahal karena dia tidak menampakkan saja kefakirannya, ya. Tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Sauban Maula Rasulullah sallam, beliau berkata, Nabi sallallahu bersabda, "Man yadmanu li wahida atman lahul jannah." Ya. Nabi pernah bersabda, siapa yang menjamin aku satu perkara, aku akan jamin untuknya surga. Ya, kata Sauban, "Ana ya Rasulullah." Saya yang ingin mengambil perjanjian tersebut. Kata Rasulullah SAW, la tas'alin nasa syai'an. Jangan minta apapun kepada orang lain. Jangan minta apapun kepada orang lain. Ya. Jadi jangankan 100 juta, 100 ribu pun dia tidak pernah minta. Ya. 50 ribu pun tidak pernah. Mungkin biar 10 ribu juga tidak pernah. Ya. Biar 1000. Ya. Karena syai'an ini artinya tidak minta apapun kepada manusia. Maka Thauban ya, sama tadi. Ketika jatuh ya cambuknya dari atas ontanya, dia tidak minta orang untuk mengambilkan, tapi dia turunkan ontanya dan dia mengambil sendiri cambuk ya yang jatuh tadi. Jadi khulasahnya atau kesimpulannya, ketamakan ya seorang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki menjadikan dia beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, ya maka hatinya tunduk kepada makhluk tadi, ya. Dan berkurang ubudiyahnya dan ketergantungannya kepada Allah. Kalau ada orang merasa, ya saya ada di bosku, ada di temanku, ada di ya relasiku, ada di pejabat yang ada di pekerjaanku, ada di perusahaanku, ya itu akan berkurang ketergantungan dia kepada Allah karena dia bergantung kepada makhluk, ya. Sehingga ketundukan dia kepada Allah semakin berkurang.
Ini kalau tadi kesolehannya berkurang. Tapi kalau dia menjadikan harta itu di tangannya, bukan di hatinya, maka dialah orang yang paling baik. Yaitu harta yang terbaik adalah di tangan orang yang soleh. Ya, kata penulis kitab ini, hafizahullah, faqubhan liman yas'alu hajatahul abid wa yu'ridu an talabi man biyadihi kullama yurid. Maka sungguh ya hina orang yang minta hajatnya kepada manusia dan berpaling dari zat yang di tangannya segala sesuatu. Jadi sangat ya tidak pantas dan tidak baik ketika seorang meminta kepada manusia dan lupa kepada pemilik segala sesuatu. Malas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Malas meminta kepada Allah tapi banyak meminta manusia. Padahal manusia ya, kalaupun dia baik, kalau kita minta-minta terus lama-lama jadi bosan juga dia, diblokir kita. Ya. Mungkin kita ya berapa kali langsung ditransfer. Tapi lama-lama marah juga dia. Ya. Lama-lama dia blokir juga kita. Tapi Allah tidak mungkin blokir kita. Semakin kita berdoa kepada Allah, semakin suka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jika Dia berikan semua yang kita minta, tidak akan berkurang apa yang Allah miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut jika dimasukkan jarum ke dalamnya. Maka ya intinya bagaimana kita diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, tapi ya pantaskan diri kita juga dulu sebelum kita minta. Ya. Jangan permintaan kita terlalu banyak, tapi sujud kita ya terlalu cepat. Ya. Bangun sholatnya terlambat. Zikirnya kalau sempat. Ya. Tapi kebutuhannya berlipat-lipat. Nah ini tentunya ya kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Bahwasanya kalau kita ingin ya mudah dikabulkan doanya, dikabulkan permintaannya, jadilah kita hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan ya jalan-jalan kecintaan yang tentunya dengan mengenal Allah Azza wa Jalla, pelajari akidah, tauhid, asma sifat, nama-nama dan sifat Allah, dan ya kita beribadah kepada Allah, terutama ibadah muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi. Karena banyak di antara kita takut berdosa itu kalau dilihat orang, tapi kalau sendiri ya tidak peduli. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Kalau kondisi kita begini tapi mintanya macam-macam, bagaimana? Ya kita sendiri yang menutup pintu itu sebenarnya. Kita sendiri yang menutup pintu dikabulkannya doa kita. Ya, semoga bermanfaat kajian kita di sore hari ini, dan jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan.